Halo anak-anak. Suara Ibu jelas, Nak? Kedengaran? Halo. Jelas, Bu. Ruben ada. Oh, Ruben rambut baru ya, Ben? Potong rambut Ruben ya. Jani, Baby, Diana, Mutiara, Jessica, Ayubi. Baiklah, Ibu mulai nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ben, pimpin doanya, Ben. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Pernah nggak motong kuku, Nak? Pernah, Bu. Pernah. Kenapa Pernah, Bu. kalian motong kuku kalian? Pernah. Kenapa kalian? Karena dia? Tumbuh. Oh, karena dia tumbuh. Nah, ya, pernah terpikir oleh kalian sebenarnya kuku itu termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup. Kenapa? Siapa tadi yang jawab? Ya. Aprilia. Kenapa Aprilia bilang kalau kuku itu termasuk makhluk hidup, Aprilia? Karena dia tumbuh. Oh, karena dia tumbuh. Ada jawaban yang lain? Tapi dia tidak bergerak, Bu. Dia tidak bergerak. Jadi maksud Jessica dia makhluk hidup atau termasuk benda tak hidup, Jessica? Benda tak hidup. Oh, benda tak hidup. Ayo yang lain, coba yang lain. Apa pendapatnya? Ayo. Tumbuhan dianggap makhluk hidup padahal dia tidak bergerak, Bu. Tapi akarnya bergerak, Bu. Ada yang bisa jawab, Nak? Ya, Bu. Tapi akarnya bergerak, Bu. Oh, ada yang lain nggak? Ayo, siapa yang mau jawab lagi, yuk? Satu pertanyaan dari Aulia. Kata Aulia, Bu, tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup, tetapi dia tidak bergerak, ya. Kayak gitu Aulia ya intinya. Tapi dijawab oleh Jessica, kalau tumbuhan itu bergeraknya, kita lihat dari akarnya. Kan dulu ya pertanyaan Aulia. Kita belajar dulu, nanti di akhir ingatkan Ibu lagi Aulia ya. Bu, pertanyaan Aulia belum dijawab, kayak gitu ya. Nah, coba lihat nih, Ibu punya gambar. Udah tampil belum gambarnya, Nak? Halo? Sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah tampil, oke. Ada gambar apa itu? Manusia yang sedang main bola dan seorang robot. Dan ini ada manusia lagi bermain bola. Kemudian yang ini ada robot. Kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang muncul di benak kalian? Pertanyaan apa yang bisa atau yang muncul di benak kalian? Apakah persamaan manusia dan robot? Oke, apakah perbedaan antara manusia dan robot? Selanjutnya, Kenapa robot dianggap makhluk tak hidup padahal dapat bergerak seperti manusia? permasalahan ya. Yang pertama, apakah persamaan robot dan manusia? Yang kedua, apakah perbedaan antara manusia dan robot? Yang ketiga, kenapa robot dianggap makhluk tak hidup padahal robot itu bisa bergerak seperti manusia. Nah, untuk mengetahui jawaban ini semua ya, makanya kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah ya, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini itu ada 4 ya. Ibu minta tolong, Baby ada Baby? Halo, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Baby? Mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup di sekitar dengan tepat. Oke, itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4 ini. Nah, apa sih manfaatnya pembelajaran ini bagi kita? Ya, itu bisa kalian baca di sini. Coba Ibu minta tolong Jani. Kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan kita bisa mengelompokkan benda-benda di lingkungan sekitar kita. Oke, itu manfaat dari kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya? Ini garis besar kegiatan kita pada hari ini ya. Nih,
Nanti kalian akan saya bagikan link, nah ya, link Google Doc ya. Di situ nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok ya. Sudah paham untuk alur kegiatan kita pada hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Kelompok 1, dengarkan ya, ada Aulia, ada Cindy, ada Jessica, ada Baby, ada Tiga, ada Ruben, ada Ayubi, ada Irza. Orangutan bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, memerlukan makanan dan peka terhadap rangsangan. Dari hasil pengamatan kalian, adakah benda yang mempunyai ciri yang sama? Jelaskan. Tumbuhan, orangutan, dan burung, karena mereka bisa berjelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan orangutan. Mengapa robot bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Persamaan robot dan orang utan yaitu sama-sama dapat bergerak. Perbedaan robot dan orang utan adalah makhluk hidup dan robot adalah mesin pintar buatan manusia. Karena robot hanya bisa bergerak sedangkan manusia bisa bergerak dan bernapas. Kesimpulannya? Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok masing-masing. Kesimpulan: dapat mengetahui perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 karena dia sudah. Adakah yang berbeda, Nak? Oke. Ada, Bu. Ada yang mana kelompok 1 ya, Aulia? Yang mana? Di bagian bola. Bola. Bola bagian yang bergerak. Bola kelompok Aulia bergerak. Menurut kami bola dapat bergerak karena dapat menggelinding. Oke, kelompok 2 ya berpendapat bahwa sebenarnya bola itu bergerak dengan cara menggelinding. Nah ya, nah Ibu tanya, bola itu bergerak sendiri atau digerakkan? Digerakkan. Digerakkan. Ya. Jadi jawaban Ruben itu benar, bola tidak bergerak ya. Halo Aulia? Paham Aulia batas ini, Nak? Paham, Bu. Oke, good. Bentar, dari hasil pengamatan kalian adakah yang di situ ciri-ciri yang sama? Jawabannya sama nggak atau berbeda? Halo, kelompok 1, kelompok 2? Sama, Bu. Sama, kelompok 1 sama. Ini ada satu yang kurang, Ding. Apa ya? Ada yang kurang nggak? Coba dilihat lagi. Apa? Bayi, Bu. Bayi, Ruben. Bayinya kemana, Ben? Bayi termasuk kemana, Ben? Tulis di situ sama Ruben. Bisa nggak langsung ditulis? Oh, nggak bisa ya? Bisa. Oke, good. Tulis ya, langsung. Bayi, oke. Yang lain coba lebih teliti lagi, Nak ya, ngelihatnya ya, jawaban temannya ya. Lanjutnya. Ini menjawab permasalahan kita tadi ya. Kalau di sini orang utan, kalau yang permasalahan kita awal tadi itu manusia ya. Apa perbedaan dan persamaan antara manusia dan robot? Oke. Persamaan robot dan orang utan sama-sama dapat bergerak. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Ada jawaban lain? Nah, kelompok 1 sama jawabannya. Bersama robot dan orang utan yaitu sama-sama dapat bergerak. Setuju kelompok 1? Setuju, Bu. Setuju. Kelompok 2 bagaimana? Setuju, Bu. Ada jawaban yang lain untuk perbedaannya? Halo, Ada kelompok banyak 1? perbedaan mendasar antara robot dan orang utan. Salah satunya adalah robot tidak dapat tumbuh, sedangkan orang utan bisa. Robot tidak dianggap makhluk hidup karena tidak memenuhi syarat makhluk hidup. Oke, good. Jawaban yang lengkap punya si Aulia. Karena robot tidak memenuhi syarat
untuk menjadi makhluk Hidup. hidup. Nah ya, itu intinya. Benar tuh di pendapat Aulia. Yuk, yang terakhir kesimpulan. Kalau kelompok 1 menuliskan kesimpulannya adalah dapat mengetahui perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau kelompok 2, yaitu dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bernapas, tumbuh dan berkembang serta memerlukan nutrisi. Ciri benda tak hidup yaitu tidak bisa bernapas, tidak tumbuh dan berkembang serta tidak memerlukan nutrisi. Perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup bisa dilihat dari ciri-ciri di atas. Itu gimana kesimpulannya Aulia? Kesimpulannya, teknologi manusia sudah sangat maju hingga bisa menciptakan makhluk tak hidup yang dapat menyamakan makhluk hidup. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan beragam makhluk hidup yang dapat kita lihat saat ini. Oke, good. Bagus-bagus jawaban untuk kesimpulannya ya. Tapi kalau menurut Ibu yang mengarah ke pembelajaran kita hari ini itu kelompok 2 kesimpulannya yang sangat mendekati. Nah ya, oke. Nah, dari hasil kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya, itu kalau Ibu lihat yang bagus ya, yang agak lebih lah jawabannya dari temannya ya, itu untuk kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 itu bagus. Mulai dari yang pertama, cuman kesimpulannya agak meleset dikit ya. Kalau kesimpulan itu saya lebih setuju ke kelompok 2 ya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan itu saya ke kelompok 1 ya. Jadi yang hari ini yang bagus dari hasil kerja kelompoknya itu kelompok 1. Yang lain ya tadi ada pertanyaan Aulia, Ibu hampir lupa. Kenapa tumbuhan itu bisa dianggap makhluk hidup tetapi dia pada kenyataannya maksud Aulia tidak berpindah tempat ya. Ada jawab kalau manusia, hewan, nah ya, perpindahan tempatnya itu kelihatan, ya, sangat kelihatan. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Kalau untuk manusia dan hewan. Tapi kalau pada tumbuhan, kita bisa lihat dia bergerak itu dari mana. Yang pertama bisa kita lihat dari akarnya, ya. Dia akarnya bergerak itu menjalar, nah ya, di dalam tanah. Panjang nggak akar pohon itu? Panjang kan? Panjang, Bu. Artinya dia bergerak. Kemudian juga bisa kita lihat dari mana? Bisa bergerak dari rantingnya ya, rantingnya menuju ke arah cahaya seperti itu ya. Kalau pada tumbuhan memang dia nggak kelihatan secara jelas seperti manusia dan hewan. Kalau hewan dan manusia dia jelas ya berpindah tempat geraknya ya. Kalau tumbuhan tidak. Batas ini paham? Paham, Bu. Nah, ada yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Apa saja? Coba sebutkan. Apa saja? 6. Bergerak, tumbuh. Dapat bergerak, dapat tumbuh, bernafas, kembang biak, peka terhadap rangsang, Membutuhkan nutrisi. Jadi harus diingat ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi yaitu makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir itu beradaptasi. Selanjutnya di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ya, ciri-cirinya dia tidak bergerak, dia tidak bernafas, dia tidak memerlukan makanan, dan dia tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya atau tidak bereproduksi ya, dan dia tidak peka terhadap rangsangan. Akhir kita akan ada evaluasi ya, kita evaluasinya melalui kuisis ya, benar ya. Cindy, kenapa? Apa yang kalian rasakan setelah belajar pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau mengungkapkan dengan kata-kata? Perasaan kalian bagaimana mengikuti pembelajaran hari ini? ciri dan karakteristik benda atau makhluk hidup dan tak hidup. Ibu akhiri, tapi sebelumnya Ibu minta tolong Aulia, silakan pimpin doanya terlebih dahulu Aulia. Doa dimulai.
Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.